Udah lengkap belum mentinya? Yang udah lengkap kasih reaction. Tes. Oh, ada. Iya. Oh, kayak udah lengkap semua ya? Lengkap kah? Sudah. Sudah Sudah oke. aman. Oke. Kita absen dulu. Open cam, guys. Apa ya? Ayo, ayo, open cam, open Ayo. cam. Udah di-record kan ya ini? Pakai. Ayo guys, open cam guys. Ya guys, dalam hitungan ketiga saya akan jepret. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, udah mantap. Oke. Gak usah pembukaan lah ya, kita langsung masuk aja lah ya. Hari ini kita bakalan belajar OOP guys. Bentar, saya share screen dulu. Mana ya internet skill? Oke. Apakah sudah terlihat?
Oke, makasih Bebek. Nah, ini bentar. Nah, kisi-kisi OOP. Dia tuh kayak kemarin UTS, ada teori sama case. Nah, teorinya itu sebenarnya katanya cuman generik doang, tapi kita nggak ada yang tahu kan, jadi ya udahlah. Nah, terus case-nya itu solid principle, identifikasi masalah dan perbaikan, terus case untuk membuat menu atau game menggunakan OOP plus abstract class atau interface. Basically kayak kemarin kita UTS. Nah, yang solid ini sebenarnya dia ada kayak teorinya sedikit, iya, tapi dia masuknya ke dalam cases, jadi kayak implementasinya doang. Kita masuk ke teori ya. Nah, teorinya nih sebenarnya nggak banyak-banyak amat, jadi harusnya bisa di ini, apa, oke, bisa dihafalin lah. Nah, generic class sebenarnya generic ini ada kelas sama metode. Bedanya cuman kayak dia diimplement di kelasnya atau di metode. Kalau kelasnya kan yang di atas ini, sedangkan kalau metode itu yang dia di bawah. Internetku hilang kah? Lah kok aman? Aman, aman. Oke. Nah, generic class ini pengertiannya itu kelas yang menggunakan parameter tipe data sehingga satu kelas bisa dipakai untuk berbagai tipe data. Jadi kan kalau kita buat kelas atau kayak parameter, kita kan harus assign kayak integer lah, string lah, bla 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 bla. Nah, sedangkan kalau generic class ini kita cuman kayak kasih tipe data doang di depan. Bukan tipe data sih, kayak inisial lah, kayak T gitu. Nah, nanti waktu kita mau panggil dia, baru kita assign value ini, tipe datanya apa. Jadi makanya dia bisa berbagai tipe data. Jadi kita bisa gunain kelas tersebut dengan berbagai tipe data. Jadi kita nggak perlu record ulang-ulang, kayak kita ketik ini untuk ya integer, yang ini untuk string, nggak perlu. Cuman perlu gini doang, makanya gunain generic class. Contohnya itu gini, kelas box itu parameter tipe data, dia pakai generic class. Terus private, tipe datanya parameter tipe data, terus value. Terus ini yang metodenya, metode generic method. Kalau yang atas ini namanya generic class. Contohnya, nah, ini kan kita bikin class box kan, terus ada private, variabelnya private namanya value. Terus kita ya biasa kita set mau value-nya berapa gitu kan. Terus kita mau ambil value-nya. Nah, kalau biasa kan ini kan kita ganti, misal kita kalau biasa kita, code, ini kan biasa kayak T-nya diganti jadi integer kan. Int gitu kan. Nah, tapi karena kita menggunakan generik, makanya kita gunain T. Nah, cara manggilnya gimana? Jadi kita assign di sini, waktu di main-nya. Kita mau gunain T-nya ini sebagai integer or string, atau tipe data yang lainnya. Jadi box buka kurung siku integer, terus namanya mau apa, terus sama dengan new box, kayak kita assign ke array list atau vector, ya kayak kita mau bikin gitu. Terus langsung masuk, mau set value-nya, kalau kita mau set value tinggal panggil yang ininya, terus panggil set value-nya, nama di sini metodenya, terus assign value-nya berapa, 10. Gitu, karena ini kan integer. Kalau dia misal yang di sini aku tulis halo, halo, padahal dia integer, dia nggak bisa. Gitu, guys. Nah, terus ini ada tipe yang lain, tadi kan cuman kayak satu value doang kan. Nah, yang ini dia pakai dua value.
K, sama V. Jadi yang T, K, V ini boleh diubah, terserah mau apa gitu. Nah, ini namanya key sama value, dia mau key sama value, terus di bawahnya waktu di main function, di main kelasnya, kita langsung panggil dia, yang K kita mau assign tipe datanya itu string, terus yang V maunya integer. Jadi kita new pair, age kan string, terus ini 20-nya integer. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah di chat tidak ada? Oke, saya lanjut. Nah, keuntungan dari generic class ini ada 3. Pertama, kita nggak perlu buat kayak, code ulang kan. Kalau kita nggak pakai generic class, kita mau misal ini string integer, terus kita mau bikin pair, eee, string sama string lagi, kan kelasnya kita perlu kayak kopas, terus kita ganti tipe datanya kan. Nah, karena kita pakai generic class, makanya kita nggak perlu, makanya itu keuntungannya. Jadi waktu kita mau misal satu kelasnya diganti, jadi ya udah nggak usah untuk tipe data yang lainnya diganti, karena kita pakai satu kelas yang sama. Makanya itu masuk ke ya keuntungan kedua, type safety. Nah, dia memeriksa error dan tipe datanya saat compile time bukan runtime. Kan kayak aku bilang tadi kalau yang di sini, kita tulis halo, dia kan error kan. Nah, biasanya tuh dia error-nya waktu kita udah jalanin, kita udah run, terus kita nge-stuck. Nah, makanya kalau kita nge-stuck kayak, "Oh, ini error nih," tapi kita nggak tahu error-nya di mana. Nah, dengan generic class ini, dia kesalahannya tuh di compile time. Compile time tuh jadi kayak sebelum kita nge-run, dia udah ke-detect nih, biasanya kayak yang merah-merah gitu loh. Di Eclipse-nya ada merah-merah, dikasih tahu, "Oh, ini nih salah," gitu. Jadi nggak kayak kita buta yang mana yang salah, makanya itu menjadi keuntungan. Terus yang ketiga, individual type casing is not needed. Jadi ya kalau ini string, terus kita mau misal masukin 20, jadi kan kita nggak perlu kayak casting satu per satu kalau waktu kita masukin ke dalam kelas yang kita mau. Nah, ini yang generative methods. Dia tuh yang tadi yang generic class kan dia di kelasnya. Nah, kalau generic methods itu di methods-nya, di sini. Jangan sampai salah ya. Jadi public, static, methodnya baru void. Jangan kayak static void baru parameternya. T-nya di sebelum void atau in segala macam di sebelum sini. Ini ya, kalau generic methods kelasnya tuh nggak harus generic methods. Jadi bisa kelas biasa terus metodenya kamu bisa generic, pakai generic. Untuk generic gitu doang. Pendek kok. Harusnya aman lah ya. Yang aman kasih reaction. Oke, thank you reaction-nya teman. Terus kita masuk ke solid principle. Nah, yang di kisi-kisinya kan solid principle tuh masuk ke case. Tapi kita perlu tahu teorinya. Jadi kita bisa implement ke dalam case tersebut, dalam codingan kita. Nah, solid principle ini singkatan dari 5 principle. Yang pertama itu single responsibility principle. Kayak namanya aja kayak single responsibility. Berarti satu kelas dia cuman boleh punya satu responsibility. Jadi kayak kelas A, aku kasih contoh deh yang wrong. Nah, kelas user, dia ini mau save to database sama user validation. Nah, dia tugasnya kan ada 2 nih di dalam satu kelas.
save to database sama user validation. Nah, ini kan kayak bukan satu tugas yang sama kan. Makanya ini nggak salah kayak melanggar aturan single responsibility principle. Yang benar gimana? Yang benar kita pisah. Jadi si user ini cuman kayak, ambil username, email, password, terus getter setter biasa, terus baru kita bikin kelas yang baru. Kelas untuk, save to database. Terus sama kelas yang baru untuk user validation, gitu. Nah, Solid ini sebenarnya kita kenapa harus lakuin, karena biar kayak implementnya gampang, terus kayak nanti ke depannya kalau mau kita cek kesalahan atau dikembangin, itu jauh lebih gampang daripada kita kayak gabung semua di sini kan. Jadi kayak bacanya kayak lebih susah. Kayak user ini kita harus tahu, dia harus save to database sama user validation. Sedangkan kalau yang kita pakai Solid yang single responsibility kan kita udah tahu, oh ini kelasnya untuk simpen ke database, terus yang kelas ini untuk user validation, terus kelas ini cuman untuk nampung informasi user aja, gitu. Nah, terus yang kedua itu open or close principle. Nah, open or close ini dia tuh open untuk extension, terus close untuk modification. Jadi kalau ada tambahan fitur, kelasnya tuh bukan kayak bukan ubah yang lama, tapi ditambahin kelasnya. Contohnya gimana? Nah, ini yang salah. Kalau yang salah tuh kayak misal kita mau hitung, area luas dari sebuah ship. Jadi kita mau ubah terus. Nah, kalau ini kan misal kayak ada shape-nya yang di sini, aku nggak tulis kelas shape-nya. Anggap aja kelas shape-nya ini punya banyak macam, kayak ada lingkaran, kotak, segitiga, dan lain-lain. Nah, terus kan kayak rumus dari luasnya kan beda-beda tuh. Jadi kita perlu kayak cek kan, kayak kalau lingkaran rumusnya A, kalau kalau segitiga rumusnya B, kalau kotak rumusnya C, gitu kan. Kita kayak manual if satu 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 satu. Nah, kalau kita tambahin shape-nya yang baru, misalnya kayak trapesium, berarti kan kita harus ubah di sini kan, kayak kita tulis kayak as if shape-nya itu, eee, apa tadi, trapesium. Nah, rumusnya tuh D gitu, makanya kita harus ubah. Nah, sedangkan itu kan melanggar kayak aturan di sini kan. Nah, makanya kita ubah. Gimana cara ubahnya? Nah, shape ini kan awalnya tuh kelas, diubah jadi interface, terus yang menampung yang ada metode hitung areanya. Nah, terus yang area kalkulator untuk hitung areanya tinggal panggil shape.calc area, jadi cuman hitung areanya aja. Jadi di yang sebelumnya kan kayak kita gabungin semua circle, rectangle kan ke dalam shape. Nah, ini kita masukin ke pakai interface. Jadi kita masukin rumusnya tuh di dalam, kelas circle, kelas rectangle, dan lain-lainnya. Jadi kita tambahin. Kalau mau kita nambah shape kan kita tinggal bikin kelas baru. Jadi kayak ini, kayak public class trapesium implement shape. Kenapa harus implement? Karena kayak trapesium kan termasuk ke dalam shape. Terus kita mau ambil ini yang interface ini. Terus nanti bakalan jadi kayak ya di sini logiknya, eee, eh, logic. Nah, logiknya di sini kayak, eee, rumus dari area trapesium itu apa, gitu. Jadi kita nggak perlu ubah di sininya, tapi kita tambah kelas baru. Gitu, teman-teman. Terus kita lanjut ke yang ketiga.
Markov substitution principle. Nah, ini tuh objek dari subclass itu harus dapat menggantikan superclass tanpa mengubah perilaku program. Nah, kayak ini kan kayak bingung kan, superclass apa, subclass apa. Nah, jadi kayak aku simpelin aja kayak child-nya nggak boleh bertentangan dengan parent-nya. Jadi kayak anggap aja parent kelasnya itu kelas di atasnya, kalau yang tadi kan kelas di atasnya itu kayak, shape kan. Nah, shape ini kan punya kayak aturan khusus kan. Nah, child-nya ini nggak boleh bertentangan, nggak boleh bertolak belakang. Jadi misalnya gimana yang salah itu kayak nih, ini parent kelasnya, dia tuh kayak itu bisa terbang. Nah, tapi penguin kan kayak bagian dari burung kan, tapi dia nggak bisa terbang. Nah, makanya dia bertentangan kan. Makanya ini salah, melanggar aturan disk of substitution. Yang benar gimana? Yang benar itu kita interface ubah file-nya nggak boleh masuk ke public class, tapi, interface available. Jadi kayak ini boleh terbang bisa terbang atau enggak. Jadi, eee, ya, jadi public class Sparrow itu bisa terbang kan, makanya kita implement viable. Terus penguin nggak bisa terbang, makanya kita nggak implement fly ini di dalam sini, karena penguin nggak bisa terbang. Terus yang keempat ada interface segregation principle. Intinya dia tuh nggak boleh memaksakan kelas mengimplementasikan metode yang nggak dibutuhin. Contohnya, jadi itu ada sebuah kendaraan. Terus kendaraan kan ada yang bisa di darat sama di udara kan, bisa drive sama fly. Terus kalau aku mau bikin kelas mobil. Mobil kan merupakan bagian dari kendaraan. Jadi implement kendaraan. Terus berarti override, dia langsung otomatis kebuat override ini, yang method yang ada di dalam interface vehicle ini. Jadi public drive itu car is driving. Kok salah? Sorry. Hai. Nah, tapi mobil kan nggak bisa terbang kan, makanya kita kayak, "Oh, kalau mobil nggak bisa terbang, ya udahlah kita komen aja, car doesn't fly." Nggak usah isi apa-apa di sini, nggak usah isi logika apa-apa, karena, car nggak bisa terbang kan, kalau logika kita yang biasa. Tapi ini salah kayak melanggar aturan regression principle. Begitupun juga kayak tapi kalau ya, kayak begitu juga kalau kayak plane atau pesawat. Pesawat kan bisa kayak drive atau taxiing kan. Terus tapi dia juga bisa terbang. Makanya kita nggak komen di sini kan. Nah, tapi karena komen ini, kita tuh melanggar interface interface segregation principle karena kita memaksakan kelasnya itu implement memaksakan kelas itu metode itu terimplement. Kayak sebenarnya ini kan nggak perlu, tapi karena vehicle kan merupakan vehicle, jadi kita mau nggak mau harus implementasiin metode tersebut. Nah, cara benerinnya gimana? Kita kita pisah yang drive sama fly ini, kayak kayak sebelumnya tadi kan kita pisah kan. Nah, kita pisah jadi drivable sama flyable. Jadi car kan cuma bisa di-drive, makanya implementnya cuman drivable. Tapi airplane bisa drive sama fly. Makanya kita implementnya dua, drivable sama flyable. Gitu. Terus yang terakhir, dependency intervention principle. Jadi high level module itu nggak bergantung pada low level module. Dua-duanya tuh harus bergantung pada abstraksi. High level module itu
kayak logika utamanya dari sebuah kode kita. Kalau low level itu kayak detail teknisnya. Contohnya gimana? Jadi misalkan, kita punya kelas email service notification sama kelas notification. Nah, kelas notification ini itu high level kan, karena kayak logika utamanya tuh di sini. Terus baru detailnya tuh di email service, kayak notifikasi kita tuh berasal dari email gitu kan. Ini salah karena kayak low levelnya itu bergantung langsung kepada high level. Sedangkan kalau menurut prinsipal ini kan nggak boleh bergantung pada high level kan, harus pada abstraksi. Makanya kita ubah, jadi interface interface atau abstraksi, namanya message service. Terus yang low levelnya aku pindahin ke luar. Kalau ini kan ke dalam kan, di dalam high levelnya. Nah, ini aku pindahin ke luar, biar dia langsung bergantung kepada abstraksinya, implement message service. Nah, terus high levelnya gimana? High levelnya itu bergantung pada abstraksi juga. Jadi private message service service. Kalau yang atas kan kayak bergantung pada public class email service kan. Makanya dia salah gitu. Nah, untuk solid principle sampai situ saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak kasih reaction lagi. Oke, satu doang. Oke, kawan. Kalau cukup 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 cukup. Oke 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 oke. Nah, kalau enggak kita masuk ke latihan soal. Ini soalnya dikasih oleh dosen aku. Aku dapat dari dosenku sebagai latihan UAS. Ini kalau kalian lihat kayak template-nya itu sama kayak UTS kita kemarin kan, kayak dikasih atributnya apa, metodenya apa, gitu. Jadi kita baca dulu soalnya. Jadi kita mau build a system for campus coffee shop that manage order and payment, bla 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 bla. Terus simulate by using solid principle, yang tadi udah kita mengertikan. Terus dia mau ada kelas coffee, order, discount, student discount, faculty discount, sama no discount. Nah, sebelum itu mari kita buka Eclipse kita. Oke, kita buat project baru ya, kawan. Ini Eclipse aku agak beda dari yang di lab. Ini jadi kita pilih Java project, terus kita isi project name-nya apa ya? Mentoring ya sih? Mentoring OOP. Terus di sini ingat harus Java SE11 ya kawan. Terus kita finish. No. Nah, terus di dalam SRC-nya, sorry, bentar, aku cas dulu ya. Wait ya, friend. Nah, di dalam SRC-nya kita isi sesuai dengan yang ini. Yang pertama dia punya coffee, terus order, terus nah yang diskon ini aku mau masukin ke dalam satu package yang sama, karena dia kan sama-sama diskon kan, biar aku nggak bingung, aku mau masukin ke dalam satu package yang sama. Sedangkan coffee sama order
sama main nanti di dalam satu package yang sama. Jadi kita bikin dulu main-nya, kelas, package-nya index, ini main. Kalau main, kita jangan lupa centang yang ini. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, terus kita bikin yang coffee. Coffee. Ini gini aja deh. Nah, sip. Terus coffee ini isinya kita langsung isi aja kayak biar nggak naik naik turun. Isinya dia mau private string. String jangan lupa S-nya gede. Terus private double price. Private and very high. Terus dia mau metodenya itu ada public string get name. Oh, sebelum ke metode jangan lupa kita bikin ini ya, construct dulu alt shift s, alt shift s, kita construct dulu. Pilih yang constructor using field. Terus select all, generate. Sip. Kalau udah baru kita bikin metodenya. Get name. Get name itu dia mau ambil nama dia. Jadi kita langsung return nama dia. Namanya itu name. Terus yang kedua dia mau double get price. Itu dia mau get price berarti dia mau ambil price-nya. Berarti langsung return price. Terus yang ketiga, bikin get viewing time. Dia mau langsung return. Typo. Nah, jadi ingat aja kalau depannya ada get, langsung return aja kayak variabelnya. Dia mau get apa? Yang get, terus ini udah semua kan kayak string name udah, price udah, viewing time udah, terus kita udah construct, terus metodenya ada 3, get name, get price, get viewing time. Oke, jadi kelas coffee kita udah selesaiin. Terus yang kelas kedua, discuss represent the order detail or receipt. Jadi kita bikin kelas order. Terus dia mau private in order ID coffee, terus dia mau private discount. Nah, discountnya kan kita belum bikin kan, makanya dia kayak merah-merah gini. Kita bikin dulu discountnya. Kita ke bawah, bikin discount. Discount is interface, karena kayak tadi aku bilang, kayak di semua, ini kan sama-sama diskon semua kan. Makanya kayak aku mau gabungin ke dalam satu package yang sama. Jadi aku bikin, ini discountnya dia merupakan sebuah interface. Jadi aku new interface. Package-nya kita ubah jadi discount. Terus name-nya discount. Nah, ini isinya itu apa? Isinya public, abstract, double apply discount.
Count. Apa yang salah? Enggak. Nah, kalau abstrak kita nggak perlu isi logiknya, jadi langsung aja titik koma, habis dari bla bla bla, kayak habis dari parameternya ini langsung titik koma, karena dia merupakan sebuah abstrak. Terus kita lanjut, ada student discount, itu merupakan sebuah kelas yang implement discount. Berarti kita bikin ini student discount, terus pastiin package-nya itu di dalam discount. Ya udah, berarti langsung kita finish. This class implement discount. Habis implement, kita langsung add ini. Terus dia langsung ke bentuk override. Kita langsung isi deh. Langsung isi. Dia apply diskon 20% dari original price. Sorry, pencet. Jadi original price-nya itu sama dengan original price itu dikurang di diskon, original price-nya dikaliin 20%. 20% itu 0,2. Terus kita return original price-nya. Ini buat yang student discount. Nah, kalau faculty itu dia diskon 10%. Jadi kita bikin yang sama persis tapi dikali dengan 0,1. Terus habis implement kita add, habis itu kita kasih diskon 10%. Original. Terus jangan lupa return. Udah selesai yang faculty discount-nya. Terus diskon yang terakhir, no discount. Kelas no discount. Implement discount. Terus kita add. Terus karena dia no discount, berarti kan langsung return original price-nya. Oke, yang diskon kita udah bikin. Berarti kita balik ke order. Ya deh. Nah, di sini kita import discount. Wait. Bentar ya. Aku lupa deh. Oh iya, kok langsung ke interface-nya? Bentar. Discount, titik discount. Jadi kita panggil kayak in apa tadi ini? Package-nya. Kita panggil package-nya, terus titik interface-nya, yaitu discount. Yup. Terus kita langsung copy. Ini kenapa ya? Bentar. Bentar. Itu nama filenya E-nya satu doang soalnya. Coffee-nya. Oh, oke. Thank you. Nah, oke. Thank you. Terus kita alt shift S
terus construct. Yang diskon-diskon tadi nggak kita construct, kenapa? Karena dia kan implement dari diskon. Jadi kita nggak perlu construct lagi. Kalau udah, kita, ini, jalani metode ini. Kita isi public double calculate total. Ini calculate total itu berarti dia mau hitung harganya kan. Kalau hitung harganya berarti dia return diskonnya apa, apply discount dari price-nya, dari coffee dot get price. Jadi kita langsung return, kita ambil dari dia diskonnya apa, student discount kah, faculty kah, atau no discount, terus kita ambil price dari cafe yang dia pilih. Terus yang kedua itu public in get order ID, itu langsung get, kayak tadi kita langsung return aja, karena dia langsung get kan, get order ID. Terus yang ketiga, coffee, get coffee, return coffee. Terus public yang terakhir, get, langsung return customer name. Oke. Coffee udah, order udah, discount udah, student discount udah, faculty discount udah, no discount udah. Berarti kita udah bikin semuanya. Semua kelas yang diperluin. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke main-nya? Ada, friend? Apakah ada? Terima kasih tepuk tangannya. Oke, next. Kita ke main. Kayak kemarin UTS, kita mau langsung ilangin statiknya. New main. Salah. New main. Ini langsung fight. Terus kita mau jalanin, kita bikin apanya dulu ya? Kita bikin menunya dulu deh. Menunya berarti kita assign int menu sama dengan awalnya 0 aja deh. Terus ini print menunya, while menunya nggak sama dengan exit. Exitnya itu 3. Terus ini kita mau print display menu. Void display menu. Kita langsung kopas dari soalnya. This out. 3 itu exit. Terus ini aku nggak mau enter karena ini masukkan. Oke. Ini kita udah di sini. Terus kita mau ambil menunya. Menu sama dengan
kita belum bikin scan kawan. Jangan lupa bikin scanner. Kontrol spasi, Java util, scan sama dengan new scanner, buka kurung, sistem, S-nya gede, dot dot in. Ini menunya kita scan next int, karena kita mau scan angka aja. Terus jangan lupa habis scan in, kita scan next line, biar enternya juga enggak merubah scanan kita berikutnya. Terus kalau udah kita baca lagi. When the program start, it will automatically pre-order coffee data into. Nah, kita belum bikin ini preload-nya. Jadi kita bikin dulu. Di mana ya? Di sini aja deh. Preload. Kita bikin di bawah. Void. Preload. Kenapa void? Karena kita nggak mau return apa-apa. Terus dia mau simpen datanya ke array list coffee. Kita bikin dulu array list. Kontrol spasi, pilih yang util. Kita mau isinya coffee. Terus coffee list sama dengan new array list. Buka kurung siku, buka kurung biasa. Jika udah, ini kita mau isi array-nya. Jadi array list, coffee list. Dot add new coffee, buka kurung, isi namanya espresso, terus harganya $3,5, $3,5, terus ini 2. Terus kita kopas aja ya, karena dia ada 4. 2, 3, 4. Terus yang kedua tuh latte, terus ini cappuccino, terus americano. Yang latte harganya $4,5. Cappuccino itu $4. Americano $3. Time-nya latte 3, cappuccino 4, americano 2. Nah, kita udah bikin preload-nya. Terus there is an array list order history. Kita bikin dulu order history, new array list, buka kurung siku, buka kurung, salah, kurung biasa. Terus kalau udah, nah order history ini dia mau semuanya yang enter new, yang kalau pilih nomor 1, menu 1, terus habis kita isi, dia mau masukin ke dalam order history-nya. Jadi kita bikin menu nomor 1-nya dulu. Jadi di sini kalian punya 2 pilihan, bisa pakai if else atau pakai switch case. Aku di sini mau pakai switch aja lah ya. Menu, buka kurung. Kalau case-nya 1, dia jangan lupa di break. Dia mau the program will display available coffee. Berarti display all coffee dulu. Display all
coffee. Tambahin void display. Terus contohnya tuh gini, kita samain aja lah ya. Salah. Coffee shop. Menu. Terus dia kirimin nih. Aku mau ada variabel angkanya, berarti nomor. Mulai dari angka 1. Terus for loop pilih yang for loop each. Nah, kalau udah, kita system out. Karena mau rapi, pakai printf aja lah ya. Printf %d titik spasi persen minus 15 dolar. Kenapa aku kasih minus 15 sini nggak langsung persen X biar rapi aja. Dia satu garis lurus gini loh, bisa satu garis lurus. Ini persen titik 2F titik 2F untuk yang harganya, terus kita kasih persen %d untuk integer, terus minutes. Terus jangan lupa enter, guys. Isi D itu nomor, terus AC itu coffee titik ya, namanya, terus kita ambil time-nya. Oke, udah. Gini aja deh. Ya. Kalau udah, kita cek dulu deh. Kita jalanin dulu. Oke. Oke. Kantor yang nggak mau jalan. Harus publik lah. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang salah, friend? Apakah Itu kayaknya yang otak di aku yang public main ini? itu kayak harus isi itu deh yang string args. Hah? Sebentar, Yang mana? Line berapa? sebentar. Di public static void di void main-nya, di dalam kurungnya, Mhm. itu kayak harus Mhm. pakai string siku args. Kalau nggak salah ya. Kemarin aku coba nggak ada gituan sih, cuy. Oh, iya itu Itu udah. di sininya. Iya, yang itu udah deh. Ini kan yang kecil. Ini yang gede. Kita contekan aja lah ya. Sorry, friend. Sorry, friend. Oh, public friend. Salah, friend. Coba ya. Nah, saya di sini jangan mengalami kesalahan yang sama ya, friend. Nanti di UAS
ininya public main. Ini udah kan, kita coba lihat. Kalau enter 1, dia keluar. Oke, enter 2, masih belum ada. Enter 3, dia stop. Nice. Tadi sampai sini kita udah bener. Kita lanjut. The program will ask you, oh enggak, belum sampai situ. The program will ask you to enter customer name. Karena aku nggak mau ribet di sini, panjang-panjang numpuk-numpuk, aku bikin yang baru aja lah ya. Menu 1, void. Menu 1. Kita kasih dia enter customer name. Terus kita string name sama dengan kita masukin ke dalam variabel name, kita minta dia masukin atau kita scan. Scan titik next line untuk nyimpen stringnya atau name-nya. Terus yang kedua, dia mau suruh select copy 1 sampai 4. Nah, di sini karena dia nggak minta validasi kayak harus 1 sampai 4, kita nggak usah validasi lah ya, atau mau validasi. Harusnya kalau di UAS dia nggak minta untuk validasi, kita nggak perlu validasi, nggak apa-apa sih. Tapi karena aku mau contoh kasih validasi, kita kasih ya. Do while dia salah kalau kita scan dulu deh. Ini kita kasih select copy. Awalnya yang salah 0 misalkan. Terus kalau select copy-nya itu lebih kecil dari 1 atau dia lebih gede, select copy itu lebih gede, or-nya nggak boleh gini ya guys, or-nya gini, lebih gede daripada 4. Typo kah? Oh, E-nya kurang. Oke. Ini kalau nggak ada, kalau kurang dari 1 atau lebih dari 4, kita suruh dia masukin lagi. Kita masukin select copy, itu kita scan. Scan apa, hayo? Kita mau scan integer, berarti scan int. Kalau habis scan int, jangan lupa scan next line. Kalau udah, kita coba dulu. 1, customer name-nya Budi. Coba kita kasih 0. Nggak mau, friend. Salah, friend. Salah copy. Kita coba print ya. Oh iya, lupa. Ininya kan kita nggak masukin ya, jadi kita nggak tahu, kita linglung. Nah, ininya kita masukin juga. Nah, kita isi 1, terus customer-nya Budi 0, nah baru benar. 0, 9. Nah, kalau kita isi 2, dia stop. Oke. Biar ini jangan print ln deh. Nah, biar dia satu baris. Terus kalau yang ketiga udah, masuk yang keempat. Select discount. Select discount type.
student atau faculty atau non. Lagi-lagi dia nggak minta validation. Tapi karena ini latihan, kita coba latihan untuk validation. Berarti di atasnya ini jangan lupa dimasukin ya. Terus ini string discount type. Jangan, ya bolehlah. While discount type. Kalau mau sama dengan di string, kita pakainya dot equals student misalkan. Terus, kalau dia bukan student, atau dia juga bukan discount type, equals to faculty, atau dia bukan faculty, atau dia juga bukan masukin non. Equals non. Kita bakal suruh dia masukin ini. Nah, kita belum suruh dia masukin discount type dot sama dengan scan dot next line. Nah, kalau gini, ini kayak huruf gede, huruf kecilnya kayak dihitungin. Jadi kalau kita masukin contohnya, Budi 2, misalnya S-nya gede, dia bakal minta lagi karena ini kayak hitungannya beda huruf gede sama huruf kecilnya. Jadi misalkan kalau kita mau huruf gede huruf kecilnya nggak berpengaruh, gimana ya udah kita bikin semua discount type-nya itu huruf kecil aja semua. Jadi kita assign discount type dot lower. Sama dengan discount type dot lower to case. Kalau nggak salah gini ya. Kita coba ya. Aku agak lupa-lupa deh lower case. Harusnya gini. Student ntar kita buka dulu ya. Oke, kalau kayak ada kesalahan kayak kenapa nih error? Ya udah printin aja biar kita tahu salahnya di mana. Oh, student. Oh, berarti ini salahnya di while ini. Karena kan dia sama kan, student kan. Berarti kalau oh, kenapa ini salah? Karena kita pakai or. Jadi kan yang di sini kan udah benar nih. Dia kayak bisa ntar aku komen aja. Di sini kan benar kayak student sama tidak sama dengan student. Itu kan benar kan? True kan? Nah, dia harusnya langsung lanjut. Ngulang lagi. Jadi kita kalau ininya diganti jadi done. Kalau di scout tab-nya itu bukan isinya student dan bukan isinya faculty dan bukan non. Kita coba ya. Kenapa touch? Kenapa touch? Ada bebek? Nggak ada? Yang kasih bebek siapa tadi? Nah, karena kita udah ubahin ke N, jadinya dia bakalan benar. Coba ya. Kita faculty aja deh. T-nya gede.
Nah, udah bener. Kita aku komen. Jadi logiknya itu kalau discount tab-nya itu bukan student, terus bukan juga faculty, bukan juga non, kita harus ulangin lagi. Jadi oke, misalkan kita isi, dosen, dia bakal minta ulang lagi karena nggak ada di pilihannya kan. Kalau kita isi non, dia bakalan selesai. Kita udah validate and select. Kalau udah, then the program will create a new discount object depending on selected discount type. Kita bikinin objek baru, discount. Nah, namanya discount aja deh. If ini apakah kita belum import? Kalau dari package yang lain jangan lupa diimport ya, friend. Discount. Terus kita mau import student juga buat nanti student discount. Terus kalau masuk terus no discount. If ini bisa pakai if else atau switch case. Karena tadi udah switch case, ini aku mau pakai if else. If kalau dia merupakan discount type-nya itu equals to student. Kalau dia student berarti kita assign discount-nya tuh pakai yang new student discount. Kalau else if discount type-nya equals equals to faculty, kita pakai discount yang new faculty discount. Terus yang terakhir else itu no discount. Ini discount sama dengan new no discount. Nah, kemarin aku sempet coba ini aku pakai else if lagi, itu bakalan kayak error karena di awalnya yang di line 80 ini kan kita nggak assign kan. Makanya kalau dia bingung kalau nggak ada student, faculty, atau discount. Jadi paling aman pakai langsung else saja. Karena either way langsung masuk ke else kan kalau bukan faculty atau student. Jadi ini udah terus then the program will generate a random order ID. Nah, jadi kita bikin order ID sama dengan kita casting dulu ke dalam integer. Karena di casting karena random itu return-nya double. Jadi kita harus casting dulu ke dalam integer. Habis casting, nah random itu bakalan balikin dari 0 sampai 1 atau 0,999. Ini kita panggil randomnya. Nah, di sini kita perlu kaliin kan karena dia return-nya 0 sampai 0,999. Padahal kita mau dari berapa nih? 10.000 sampai ke 9999 ini. Caranya itu biar mudah
kita assign aja kayak bawahnya itu kita mau segini, terus atasnya, eee, paling atas kita mau segini. Habis itu, berarti size dari atas sampai bawah itu kan berarti atas kurang bawah ditambah satu. Nah, habis size-nya berarti kan kita mau di mat.random-nya kita kaliin dengan size, habis itu kita plusin sama yang bawah. Jadi kita mau sebanyak rentangnya tuh sebanyak size, terus mulainya dari yang bawah. Ini kita udah random. Finally, the program will input. Oke, kita masukin ke dalam order history tadi. Jadi kita bikin order, new order. Sama dengan new order dari order. Nah, kontrol spasi aja biar kayak lebih cepat. Order ID, udah ini coffee. Ini tadi pakai selected coffee. Selected coffee itu dia kan tadi mintanya dia kan minta select 1 sampai 4 doang. Jadi kita ambil indeksnya dari array list yang ini, array list coffee list tadi. Jadi ini apa tadi? Wait, lupa kita. Yang kedua itu price. Salah deh. Sebentar. Oh ya, ini coffee berarti kopinya ambil dari coffee list dot indeks ke berapa tadi? Indeks ke selected coffee dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena di sini kita kan mulainya dari 1, sedangkan kalau indeks di dalam Java kan dia mulai dari 0, makanya kita harus dikurangin 1. Ini salah. Harusnya enggak deh. Ya, kita lanjut dulu aja. Terus name-nya itu name, terus discount-nya itu dia minta ke discount. Ya benar. Titik koma. Ini salah di integer string discount. Wait ya friend. Order ID. Nanti kita. Order ID coffee string. Ya. Apakah indeksnya salah? Enggak kok. Apa salah ya, friend? Ini
options. Oh, ini iterator. Sabar ya. Ini indeks, filternya indeks. Index of the, bentar, coba aku lihat. Kemarin aku pakai indeks. Oh, get deh. Sorry. Kalau mau ambil itu pakai get. Nah, tadi kan kalau kenapa salah karena ini returnnya kan int. Kalau get itu returnnya objeknya atau coffee-nya. Get. Udah enggak ini lagi. Terus abis itu kita masuk ke order history-nya. Kita add new order. Terus kita coba tampilinnya itu ada di menu kedua, jadi sekalian bikin aja. Ini menu satu udah, terus ke jangan lupa di break, display hit order. Display order, kita bikin yang rapih dikit ya. Print F aja biar rapi. Ini 10. Terus ini 15. Min 10S. Min 10S. Isi dengan order ID, customer name, coffee, sama price, sama total pricing. Nah, kalau udah kita kayak yang print yang display all coffee tadi, pakai yang for each. Tapi karena dia nggak minta pakai nomor, jadi nggak usah kita assign nomor lagi. Jadi tinggal langsung cari yang for each. Ini karena dia masih coffee, kita ubah jadi order history. Objeknya itu order. Ini jadi order. Jadi tadi apa namanya? Order history. Kita kopas yang atas saja. Terus ini kita pakai jadi order ID itu tipe datanya int, jadi ganti jadi D. Terus customer name itu string, tetap string. Terus coffee name itu string. Terus price itu pakai double, jadi titik F. Terus total price juga ubah jadi titik F. Ini ubah jadi kita hapus semua. Kita ubah jadi ini order ID. Berarti order titik get order ID, order titik get customer name, order titik. Nah, yang ini kita pakai yang copy. Get
coffee karena dia return-nya yang tadi kan ini, di sini kita return-nya pakai objek coffee, berarti kita perlu return lagi cari ke kelas coffee, terus kita cari nih, kita mau pakai yang coffee name, berarti get name. Jadi titik lagi, get name. Terus yang itu pakai price, order titik get coffee titik titik get price. Get yang terakhir, kita hitung total biayanya itu pakai calculate total. Order titik calculate total. Aku enter aja biar kelihatan. Di sini biar kelihatan. Oke, kalau udah kita coba. Satu, customer name-nya Kimi. Tipe 2 pakai student, kita coba T-nya gede, dia nggak masalah. Terus kita coba view order history. Ternyata di sini ada yang salah, friend. Kita salah di mana? Mhm. Mhm. Apa nggak boleh minus ya? Salah. Kesalahan apa lagi ya? Ini double, ini double. Kita coba print satu-satu tanpa yang rapi dulu ya. Coba kita minta ID-nya. Terus kalau kita ID doang, apakah bisa? Oh, ID doang bisa. Ini kita lupa enter. Kalau ID doang bisa, berarti bukan kesalahannya di situ. Terus kita cari lagi kalau customer name. Kalau customer name-nya bisa nggak? Oke. Customer name-nya bisa. Terus berarti kesalahannya bukan di sana. Tadi ya karena ini ya, apa namanya? Aku enterin. Bentar ya. Harusnya bermasalah sih. Atau masalah? Ya bukan kesalahan di sana harusnya. Bentar, kalau aku print F-nya ya, aku ubah deh print F-nya jadi ln biar kita tahu salah atau enggak. Nah, berarti ini kan bisa di print kan, berarti tadi yang kita ubah
itu di sininya. Kita ubah jadi printf-nya. Kesalahannya di sini, berarti kita perlu ubah jadi ini lupa. Ini hmm, mhm, kita ubah. Kita cari tahu satu-satu, salahnya tuh yang di mana. Oke, yang ini bukan kesalahannya. Terus kita cari lagi. Oke, bukan. Hmm, di sini kah? Eh, oke, sampai sini benar. Berarti bukan di sini dong. Kita cari lagi. Berarti kesalahannya kemungkinan besar di sini. Titik 10 nggak sih? Titik 10. Nah, oke. Ini benar. Tapi total price kita salah. Karena yang benar itu harusnya 3,6. Bukan 4,5 lagi. Berarti kita ada kesalahan di sini. Eh, ini jadi di mana deh? Di ordernya itu hmm, discount, titik apply discount, get price. Mhm. Coba kita kemarin apakah discountnya? Hmm, ah. Bener nggak sih, Vin? Kan soalnya kamu apply diskon yang non. Oh iya, salah. Astaga, udah mulai linglung, friend. Harusnya student ya? Ya. Nah, bener. Bener, guys. Terus, udah deh. Kita cek apakah ada yang salah. Sekali lagi, gitu. Ini, oh ininya masih satu semua nih. Jadinya di di bagian print all-nya. Nomornya kita nggak plus satuin, jadi semuanya nomornya satu. Ini di plus sama dengan nomor plus satu. Nah, udah. Terus kita cek lagi. Kalau 5, dia ulang. 10, minus 10, 4. Terus pakai, harusnya dia diskon 10%.
Ya, betul. Kita cek lagi apakah order ID-nya itu ke-randomize atau enggak. Enter, namanya Budi deh, 3, pakai student. Nah, order ID-nya udah ke-randomize. Berarti order ID udah ke-randomize, namanya benar, udah. Berarti harusnya ini semua benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Fran? Flag tidak pakai. Harusnya latihannya gitu aja sih. Jadi, kalau ada error, jangan panik. Kita cek debug kayak errornya di sini bukan ya, errornya di sini bukan ya, gitu. Sampai kita ketemu, terus kita kayak, ini salahnya kenapa? Terus kita benerin. Nah, terus harusnya waktu di UTS, soalnya dikasih tahu atribut sama metodenya sih. Kayak yang di UTS kemarin kan dikasih kan ya? Iya, dikasih. Jadi kita tinggal ikutin aja. Ingat kalau ada get, itu berarti langsung return. Kalau dia set, sebenarnya kalau get sama set pakai getter setter aja. Jadi alt shift s getter setter, terus misal select all, generate. Nah, yang ini tinggal kita hapusin aja. Tinggal kita sesuaiin dengan permintaan soal. Kalau ini kan langsung ya kalau set name, dia misal minta set name gitu kan. Ya udah, tinggal public void set name, this name sama dengan name. Kalau mau lebih cepat tinggal alt shift s, terus pilih getter setter. Lalu ketemu set sama get di metode yang dia minta. Kalau bukan get atau set, berarti ada logic di situ. Kayak kita diminta logiknya apa. Nah, calculate total ini aku tahu logiknya kalau dia minta kayak apa sih? Nah, minta total price-nya itu di kemarin tuh aku lihat di sini. Kan kita kan awal kan bingung kan, kayak kenapa dia namanya calculate total, dia mau calculate total apa gitu kan. Sebenarnya kalau kalian punya insting langsung bisa aja, tapi kalau enggak, pakai di sini, lihat di menunya, kayak, "Oh ini nih, dia belum pernah dipakai atau dipakai buat apa?" Kita baca lagi di menunya ini. Kan dia minta total price after discount. Berarti kan yang belum kita pakai kan kayak dari semuanya itu calculate total kan, yang kita bingung. Nah, makanya yang calculate total itu dia fungsinya untuk total price after discount. Udah deh, tinggal ingat kalau interface dia diimplement, mana diskon aku ya? Nih, wait. Nih. Kalau dia diskon aku kan depannya dia kan minta interface kan, is interface, makanya di selanjutnya kayak sudah diskon, property discount itu implements. Kalau di sini diskonnya ubah jadi kelas, ini pakainya di sini jadi extend. Di sininya di kelas, tapi harusnya ini error karena nggak bisa abstrak. Jadi aku tulis aja deh di sini. Di bawah. Kalau interface itu pakai implements. Kalau kelas itu pakai extend. Jangan sampai ketuker. Jadi kayak kalian bingung salahnya di mana. Oke.
Udah, kalian soalnya itu aja. Apakah ada yang mau ditambah parameter? Kesel. Regina Matilda? Harusnya sih Oh, untuk UAS gitu aja sih. ini ada chat apaan? Oh, ya. Saya stop Paling share. kalau misalnya udah kelar, sekarang dokumentasi. Buka Ya, kamera kalian, guys. cepet banget ya hari ini ya? Atau kecepatan saya? Kecepatan nggak, guys? Enggak lah, pas lah. Apakah Ayo buka kameranya, guys. kalau masih ada yang bingung, PC ku aja, di DC boleh? Ayo open cam, open cam. Silahkan bertanya, guys. Biar saya merasa lebih terguna. Nggak ada Jika pertanyaan. sudah, dokum ya. Mulai ya. Dalam hitungan Ya, ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. oke. Good luck, guys, untuk UASnya. Jangan panik kalau error. Pasti ada jalannya. Bisa minta ke record-nya. Keren. Udah. Dan oh, Notion-nya aku belum bagi ya? Bentar, aku bagiin deh.